Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam untuk saudara Rio. Ya, nama saya Mario Yoga Prasetyo. Malam ini saya ingin melakukan pengajian, tapi sebelum itu sesuai dengan prosedural bisa disebutkan namanya Bapak. Nama saya Bapak Ahmad Dasumi. Alamat Dusun Lambokan, Desa Dawan Wetan, Kecamatan Rawakampung, Kabupaten Lumajang. Ya, untuk keluhannya saat ini apa gitu? Kadang saya sakit kepala bagian belakang. Kadang juga ya kadang-kadang sih sering ngantuk gitu. Penyakit yang pernah diderita. Penyakit yang pernah saya cerita yaitu kadang kepala yang sakit gitu. Untuk riwayat alergi apa mungkin punya riwayat alergi? Pernah. Alergi apa? Alergi itu mungkin kebanyakan makan ayam lehor gitu, langsung guys. Apa kantel apa gimana gitu. Mungkin ada keluhan lain kayak nyeri. Pernah saya kena lambung, pernah. Kebanyakan minum kopi. Kalau untuk nyeri, apa merasakan nyeri untuk saat ini? Bagian perut. Terserah untuk semuanya. Nyeri apa merasakan Ini nggak tahu ini apa linu karena keselio apa asam urat nggak tahu saya. Nyerinya itu yang bagaimana? Apa nyeri sekali atau terasa seperti ditusuk-tusuk? Enggak, wes tapi yang kayak linu-linu gitu. Biasanya nyerinya itu kambuh saat malam, pagi atau setelah beraktivitas atau bagaimana? Kalau waktu beraktivitas enggak malam. Selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan Bapak. Oke, yang pertama kita periksa tensi dulu nih. Permisi Bapak. Nanti saat ditensi relax saja, tidak usah terlalu tegang. Oke. Sekarang saya mau memeriksa denyut nadinya, Gitu. Ini pemeriksaan denyut nadi kira-kira 1 menit Bapak. Nah, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan hasilnya. Oke, makasih. Terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Yoga Prasetyo dengan NIM 222303101073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa data dari data pengkajian yang saya telah lakukan. Yang pertama yaitu data dan tanda gejala tidak normal. Ada beberapa tanda dan gejala tidak normal yang saya dapatkan saat saya melakukan pengkajian. Yang pertama yaitu pasien mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, nafsu makan berubah, dan juga pasien memiliki alergi, dalam tanda kurung di sini alergi makanan. Nah, setelah data tanda gejala tidak normal didapatkan, di sini saya akan menggolongkan untuk menentukan masalah keperawatan utama yang muncul. Untuk data yang pertama, dengan data mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, nafsu makan berubah. Dengan etiologi agen pencedera fisik, dalam kurung mengangkat berat, masalah keperawatan yang ditemukan di sini yaitu nyeri akut. Dan untuk data yang kedua dengan data alergi, dengan etiologi makanan, dalam kurung ayam potong, masalah keperawatannya yaitu resiko alergi. Nah, untuk diagnosa aktual yang saya angkat yaitu nyeri akut, dengan kalimat diagnosis keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dalam kurung mengangkat berat ditandai dengan mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, dan nafsu makan berubah. Intervensi keperawatan. Dengan
Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dalam kurung mengangkat berat ditandai dengan mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, dan juga nafsu makan berubah. Saya telah membentuk luaran keperawatan, yaitu setelah dilakukan perawatan selama 6 hari, nyeri menurun dengan kriteria hasil yaitu keluhan nyeri 5, kesulitan tidur 5. Nah, tentunya di sini ada rencana keperawatan yang sudah saya susun, di mana rencana keperawatannya yaitu yang pertama, saya akan mengidentifikasi karakteristik, lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, dan juga akan mengidentifikasi skala nyeri. Dan untuk tindakannya sendiri, saya akan memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu dengan kompres hangat. Dan selanjutnya, saya juga akan menjelaskan penyebab, periode, dan juga pemicu nyeri. Dan nantinya juga akan menjelaskan tentang strategi bagaimana meredakan nyeri. Dan untuk selanjutnya yaitu implementasi di mana intervensi keperawatan ini akan dilakukan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Apa benar dengan Bapak Abbas? Nggih. Nah, seperti kontrak yang telah kita jalin pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada malam hari ini saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk hasilnya sendiri, Bapak Abbas ditemui mengalami nyeri akut. Nah, nyeri akut ini nyeri yang muncul secara mendadak dan biasanya hilangnya itu cepat dan nyerinya itu tidak sampai 6 bulan. Nah, saya sudah menyiapkan tindakan yang tujuannya itu untuk mengurangi nyeri yang dialami oleh Bapak Abbas saat ini. Ya. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Nggih. Untuk tempat nyerinya itu di sebelah mana? Pergelangan. Oh, di tangan sebelah sini. Iya. Awalnya ini, sekarang ini ikut juga ini. Oh, jadi sekarang kanan kiri. Kanan kiri oke. Nah, untuk skalanya itu kalau 1 itu nyerinya itu ya enggak terlalu nyeri, kalau 5 itu ya agak nyeri lah, lumayan nyeri. Terus kalau 10 itu nyeri banget gitu. Itu kira-kira angkanya di angka berapa? Angka 1. Angka 1 itu Ya. tidak terlalu nyeri. Ya, yang nyeri, dirasakan iya. apa atau 3 gitu? Ya 3. Oh, 3 gitu. Oke. Nah, untuk frekuensi, biasanya nyerinya ini timbul pada saat apa? Siang hari atau malam hari setelah berkegiatan? Apa? 24 jam. Keseringan ini Tapi dirasakan itu pada malam hari. Rasanya kan kalau udah kita itu udah standby itu. Kalau udah Iya. nggak berkegiatan lagi berarti pas malam nih. Oke. Nah, baik, untuk selanjutnya itu di sini saya akan melakukan teknik kompres hangat. Nah, ini kompres hangat di sini tujuannya untuk mengurangi nyeri yang dialami. Biasanya kompres hangat di sini ada alatnya namanya buli-buli untuk menaruh air hangatnya. Tapi kan kalau buli-buli itu nggak semua orang punya. Nah, oleh karena itu di sini saya menggunakan handuk saja, kan semua orang pasti punya. Iya. Untuk tangannya bisa diletakkan di sini saja biar enak. Iya. Diletakkan. Nah, untuk handuknya di sini bisa dilipat dulu agar tidak terlalu besar. Nah, setelah itu dimasukkan ke air hangatnya ini sampai semua bagiannya itu merata dulu. Nah, setelah itu diperas agar airnya itu tidak terlalu banyak nanti di handuknya. Nah, setelah itu bisa diletakkan di area yang nyeri. Nah, ini. Nah, cukup didiamkan seperti ini. Ini sepertinya airnya kurang hangat sedikit. Nah, posisi ini bisa ditaruh 15 sampai 30 menit. Kalau sudah 15 atau 30 menit nanti
dicelupkan lagi ke air hangatnya. Nah, ini bisa dilakukan selama 30 menit sampai 2 jam sampai nyerinya itu berkurang yang dirasakan. Nah, untuk tekniknya itu saja. Nah, selanjutnya untuk nyeri ini sendiri ya seperti yang saya jelaskan di awal. Ini nyeri yang dialami disebabkan oleh mengangkat berat. Kan memang kesehariannya itu sering mengangkat berat gitu. Nah, untuk strateginya sendiri untuk mengurangi nyeri yang dirasakan bisa melakukan kompres hangat ini ketika nyerinya itu sudah dirasakan lagi. Ini dilakukan selama 15 sampai 30 menit. Nah, ketika sudah memang tidak terasa hangat lagi, nanti 15 sampai 30 menit bisa dicelupkan lagi ke air hangatnya. Lalu ditaruh lagi ke tempat yang merasakan nyeri. Nah, mungkin mungkin itu yang bisa dilakukan untuk malam hari ini. Nah, ketika sudah diberi kompres hangat ini perasaannya bagaimana di area nyerinya? Lumayan. Sudah meningkat ya? Nah, mungkin untuk malam ini cukup ini saja. Nah, mungkin nanti kalau memang nyerinya terasa lagi bisa dilakukan sendiri. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah dilakukannya implementasi tadi dan tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi dari hasil intervensi yang dilakukan. Dan data evaluasi keperawatannya pada hari Sabtu tanggal 3 bulan Desember 2022 waktu 18.00 WIB dengan masalah keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dalam kurung mengangkat berat ditandai dengan mengeluh nyeri, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, dan nafsu makan berubah. Didapatkan hasil SOAP yaitu subjektifnya pasien mengatakan nyeri menurun dan objektifnya pasien tidak lagi kesulitan untuk tidur, dan analisanya masalah teratasi dan untuk planningnya intervensi dihentikan. Nah, mungkin sekian untuk nursing method yang bisa saya lakukan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.